Nah, tak lama kemudian barang-barang yang dibawa oleh Seita ini habis. Akhirnya sang bibi ini keluar nih sifat aslinya. Dia itu marah-marah dan juga menyiksa Seita dan juga adiknya dengan cara nggak memberikan mereka makan. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang dua orang kakak beradik yang kelaparan, yang terlantar dan meninggal dunia pada saat Perang Dunia II. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Yuk simak cerita ini sampai habis ya. Pada tahun 1967, ada seorang novelis Jepang yang bernama Akiyuki. Dia menceritakan pengalamannya. Ya, pengalamannya sendiri. Di mana pada saat Perang Dunia II, dia itu kehilangan kedua orang adiknya karena kelaparan. Perang Dunia II di Jepang mulai pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Saat itu perang berlangsung sangat menegangkan. Banyak banget hal-hal terjadi. Orang-orang itu melakukan hal-hal yang sangat beraneka ragam untuk bertahan hidup. Apalagi nggak sedikit warga sipil itu merasakan dampaknya. Dan nggak sedikit warga sipil ini juga banyak yang berjatuhan. Ya, banyak yang meninggal. Dari anak-anak hingga orang tua. Salah satunya dialami oleh dua kakak beradik ini, yang bernama Seita dan juga adiknya itu Setsuko. Mereka berasal dari Kobe, Jepang, teman-teman. Di mana pada saat itu, di kota mereka tinggal, tentara-tentara sekutu menghujani kota mereka tinggal itu dengan bom. Dari bom kecil hingga bom yang amat besar. Karena hal itu, banyak banget korban yang berjatuhan. Dan banyak banget dari warga-warga sipil. Dan salah satunya, ibu Seita dan juga Setsuko ini, teman-teman, menjadi korban itu. Pada saat itu, kedua kakak beradik ini diungsikan duluan. Dan sang ibu ini memang sempat pergi ke pengungsian bersama warga-warga lain. Namun sang ibu ini pergi kembali lagi, teman-teman, ke rumahnya untuk mencari bahan-bahan yang masih bisa digunakan dan masih bisa diambil. Akhirnya dia kembali lagi tuh, pergi ke tempat tinggalnya. Sebelum tentara sekutu itu menyerang tempat mereka tinggal, memang pemerintah sudah memberikan peringatan agar warga ini cepat-cepat mengungsi gitu loh di tempat yang aman, dan tempat itu sudah disediakan. Pada saat itu, Seita dan juga Setsuko ini nggak mau ditinggal, akhirnya mereka ikut dengan ibunya. Nah, pada saat itu juga bunyilah alarm, teman-teman, sebagai tanda bahaya. Dan akhirnya, bom pun menghujani tempat tinggal mereka. Sang ibu ini terluka parah. Nah, kebetulan ada tetangganya itu lewat ya, dan masih bisa selamat gitu. Mereka pun menyelamatkan Seita dan juga Setsuko. Akhirnya mereka itu membawa ke pengungsian. Karena pada saat itu ya, sang ibu ini nggak tahu di mana gitu loh dia terletak. Warga ini kembali nih memeriksa. Siapa tahu ada korban-korban ya di sana yang pernah kembali ke rumah dan mereka takutnya menjadi korban. Dan akhirnya banyak banget orang-orang tuh ternyata kembali ke rumah mereka untuk mengambil barang-barang. Dan mereka pun membawa orang-orang yang sudah meninggal dan juga orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Agar orang-orang di pengungsian tahu tentang keadaan keluarga mereka. Nah, banyak banget nih orang-orang datang untuk melihatnya. Nah, salah satunya itu adalah tetangga Seita ini, teman-teman. Dan dia pun memberitahu kepada Seita dan juga Setsuko kalau ada ibu mereka. Namun mereka harus tabah, karena ibu mereka ini sudah sekarat gitu loh. Dan wajah dan juga tubuhnya itu sudah hancur gitu, karena terkena dari serpihan-serpihan bom. Nah, akhirnya Seita dan juga Setsuko ini mengecek sendiri tuh ibunya. Dan mereka melihat sang ibu memang sudah sekarat. Dan akhirnya sang ibu pun meninggal. Nah, pada saat itu juga ada nih bibi mereka, teman-teman, dan melihat keadaan mereka. Bibinya pun melihat kalau ibu mereka itu sudah meninggal dunia. Akhirnya karena iba, sang bibi ini membawa Seita dan juga Setsuko pergi ke rumahnya. Sang bibi ini menawarkan mereka itu tinggal di rumahnya untuk sementara. Nah, pada saat itu teman-teman, mereka itu tinggallah di rumah sang bibi. Awalnya itu bibinya ini baik banget gitu loh. Dan sang bibi ini selalu memberikan makanan terbaik untuk mereka, tempat tidur untuk mereka tinggal. Nah, lama-kelamaan bahan pangan ini habis. Akhirnya sang bibi ini menyuruh Seita untuk menjual barang-barang yang bisa dijual untuk membeli bahan makanan. Akhirnya barang-barang yang ada itu dijual oleh Seita.
Nah, tak lama kemudian barang-barang yang dibawa oleh Seita ini habis. Akhirnya sang bibi ini keluar nih sifat aslinya. Dia itu marah-marah dan juga menyiksa Seita dan juga adiknya dengan cara nggak memberikan mereka makan. Ya, mereka tuh dibiarkan kelaparan gitu. Sampai sang kakak, yaitu anak dari bibinya ini, datang. Ya, dan juga sang suami datang gitu. Jadi mereka ini sama-sama makan. Jadi si Seita dan juga Setsuko ini makannya cuma malam aja gitu. Jadi pagi sampai menjelang malam itu mereka nggak makan. Hari semakin berganti, sang bibi ini memaksa Seita untuk mencari uang agar bisa mendapatkan uang gitu untuk beli makanan, karena Seita ini nggak mau dibiarkan aja gitu loh santai-santai di rumah, nggak boleh nggak boleh tidur seenaknya aja tanpa usaha. Jadi Seita ini disuruh kerja. Karena Seita ini merasa nggak nyaman lagi tinggal di rumah bibinya, akhirnya Seita dan juga adiknya Setsuko, mereka pun kabur dan pergi dari rumah. Nah, pada saat itu Seita ini tinggal di sebuah rumah kosong. Dan rumah itu seperti rumah gubuk gitu dan dekat dengan sebuah sungai kecil. Akhirnya mereka tinggal di sana tanpa ada lampu, teman-teman. Tak lama kemudian sang adik Setsuko akhirnya jatuh sakit. Pada saat itu Setsuko ini kekurangan gizi. Dia mencret-mencret, badannya itu kurus, bahkan tidak mendapatkan makanan yang layak. Selama mereka meninggalkan rumah bibinya, Seita ini mendapatkan makanan dengan cara mencuri. Ya, dia mencuri buah-buahan, mencuri makanan warga, dan itu untuk bertahan hidup. Karena dia nggak tahu caranya gitu loh untuk mendapatkan uang. Pada saat itu, orang-orang nggak mau memperkerjakan anak kecil. Dan pada masa itu, bahan pokok itu sangat mahal. Dan akhirnya si Seita ini mencoba untuk bekerja. Namun, nggak bertahan lama karena dia nggak terbiasa bekerja keras. Apalagi dia nggak bisa meninggalkan adiknya lama-lama. Nah, pada suatu hari, si Seita ini sedang mencari makanan gitu. Nah, dia tuh membawa pulang sebuah buah. Namun, saat dia datang ke tempat mereka tinggal, dia tuh melihat sang adik ini sudah jatuh lemas. Dan ternyata adiknya ini sudah sakit parah, teman-teman. Adiknya ini sakit karena kekurangan gizi. Ya, asupan gizinya itu kurang. Dan badannya itu pun lemah, bahkan kurus. Akhirnya Seita ini mencoba membawa adiknya itu ke sebuah rumah sakit. Ya, sebuah rumah sakit kecil di sana. Namun, dinyatakan kalau adiknya ini kekurangan gizi. Akhirnya karena nggak mempunyai uang untuk membeli obat, Seita pun membawa pulang adiknya lagi. Tak lama kemudian, adiknya meninggal dunia. Dan Seita pun menguburnya. Ya, dia menguburnya sendiri gitu loh. Dan dia menggali lubangnya sendiri bersama sebuah boneka kesayangan adiknya. Nah, setelah kematian adiknya itu, si Seita ini pun pergi ke sebuah stasiun. Dia pun meminta-minta di sana untuk bertahan hidup. Karena dia hanya bisa seperti itu. Nah, tak lama kemudian Seita ini pun meninggal dunia karena kelaparan. Dia nggak begitu cukup banyak mendapatkan makanan dan tetap aja gitu loh, dia kesusahan walaupun sendirian. Akhirnya, saat itu teman-teman, orang-orang di stasiun itu berkerumunan tuh, mengelilingi Seita. Nah, pada saat itu sudah menjelang sore hari. Nah, sang kakak, anak dari bibinya itu kebetulan melintas di situ dan melihat ada keramaian gitu loh. Karena dia penasaran, akhirnya dia melihatlah Seita sudah tergeletak. Dan dia di situ sudah nggak menyangka gitu loh kalau Seita nasibnya seperti ini, apalagi dia nggak melihat adiknya. Dan akhirnya dia mengetahui kalau Seita ini dan juga adiknya meninggal dunia. Pada saat itu Akiyuki ini sangat sedih. Dia pun sempat marah kepada sang ibu karena sang ibu ini sempat menelantarkan anak-anak itu dan memarahi mereka. Karena Akiyuki ini nggak nyangka gitu loh kalau sang ibu ini membiarkan mereka pergi, bahkan tidak memberikan mereka makan. Sang bibi pun menyesal dan mengakui kesalahannya, namun nasi sudah menjadi bubur. Ya, sudah terlambat. Karena Seita dan juga Setsuko sudah meninggal gitu. Bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!